Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara ataupun IKN terus berlangsung hingga nanti dapat direalisasikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke IKN yang ada di Kalimantan Timur pada 17 Agustus. Pembangunan dari IKN sendiri juga diharapkan dapat mengangkat dan mengakselerasi lebih banyak ekonomi masyarakat yang ada di Kalimantan Timur khususnya dan Kalimantan secara keseluruhan dari berbagai sektor. Presiden Republik Indonesia juga telah melakukan kunjungan berkali-kali ke area pembangunan untuk memastikan keseluruhan area tersebut dapat selesai tepat waktu. Nah, konsep dari IKN sendiri memang menjadi kota yang hijau dan modern serta menyatu dengan alam. Penerapan-penerapan teknologi baru, adopsi konsep-konsep energi yang lebih terbarukan banyak dilakukan di kawasan inti pusat pemerintahan dan IKN secara keseluruhan. Untuk dapat mengakselerasi ataupun mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di IKN, kemudian masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, serta masyarakat di Pulau Kalimantan secara keseluruhan tentunya tak lepas dari dukungan infrastruktur, yaitu jalan dan juga kereta ya. Untuk jalan sendiri, Kalimantan sudah punya Trans Kalimantan dengan panjang kurang lebih 3.000 km dan bagian dari jalan nasional. Selain itu juga ada rencana pembuatan rel kereta ataupun jaringan kereta Trans Kalimantan dengan panjang 2.400-an kilometer. Tentunya dengan moda-moda transportasi yang ada diharapkan mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi akan lebih cepat. Untuk realisasi dari pembangunan infrastruktur tersebut, kita bisa lihat di peta Google nantinya ya, bagaimana peningkatan kualitas jalan, pelebaran jalan sejak dari tahun 2015 hingga saat ini di beberapa titik, terutama di kawasan Provinsi Kalimantan Timur dan area sekitar IKN. Kemudian untuk kereta sebenarnya baru dalam tahap rencana ya, dan akan mulai dibangun yang kita juga bisa lihat di media adalah di tahun 2025. Mudah-mudahan dengan dua infrastruktur ini yang baru yang mempermudah akses dan mobilitas masyarakat, meningkatkan dari kegiatan perekonomian Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Untuk dapat melihat bagaimana progres dari pembangunan jalan Trans Kalimantan, kita akan menggunakan peta Google ya ataupun Google Street View. Di sana ada rekaman-rekaman dari bentuk-bentuk jalan serta improvement yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perbaikan jalan, pelebaran dan seterusnya. Nah, jalan Trans Kalimantan sendiri untuk tol yang sudah dibangun itu adalah Balikpapan Samarinda ataupun tol Balsam, kurang lebih hampir 100 km. Kemudian di tol Balsam ini di bagian tengah saat ini ya dipakai akses ke arah IKN melewati Jalan Nasional Samboja Sepaku. Nah, bagaimanakah kondisi Jalan Nasional ini pada saat tahun 2015? Kurang lebih seperti ini, jadi jalan yang diaspal itu agak lebih sempit dibandingkan dengan tahun 2023. Lalu ada di pinggir jalan di beton ya. Hal ini untuk pelebaran jalan dikarenakan memang angkutan yang lewat di sini adalah angkutan-angkutan kendaraan-kendaraan yang juga cukup besar. Nah, di tahun 2019 sudah makin banyak jalan yang dilebarkan. 2021 aspalnya menutupi dari jalan yang dilebarkan yang tadi yang sudah ada di bagian pinggirnya beton. Jadi jalan yang diaspal benar-benar lebih punya space ya ataupun ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan besar seperti ini contohnya. Kualitas aspalnya juga sudah sangat bagus di tahun 2023 nih kalau kita lihat seperti ini ya. Kemudian bagian tengah jalan itu karena ini mungkin tikungan serta tanjakan dibuat garis tidak putus-putus warna kuning. Warna kuning menunjukkan itu adalah jalan negara. Nah, ini kondisi tahun 2019 ya di sekitar tikungan dan tanjakan di Jalan Semboja Sepaku. Kemudian kita akan lihat di area sekitar Tugu. Selamat datang di Penajam Pasir Utara karena ini adalah kawasan yang memang diperuntukkan bagi Ibu Kota Negara ya, IKN, Ibu Kota Nusantara.
Nah, di sini kita akan lihat lagi rekaman 2015 ya, jalan ini yang jelas tugunya belum ada. Kemudian di sana view-nya cukup bagus ya, banyak perbukitan. Bila kita perhatikan jalannya, di sini punya kualitas yang kurang bagus, bahkan beberapa banyak yang berlubang dan aspalnya terbongkar. Seperti ini contohnya. Untuk akses jalan yang ada di sini agak lebih sempit ya, di tahun 2015 lebih kecil. Kemudian kita dapati aspal yang rusak sampai ke bagian tengah jalan, menyisakan sedikit saja. 2019 sudah mulai dicor dan akhirnya lebih lebar ya jalannya, serta 2021 dilakukan pembuatan marka jalan. Cor-coran di sini cukup kuat nampaknya karena sampai 2021 keadaan dan kondisi pembetonan jalan masih sama. 2022 hanya ada beberapa pecahan-pecahan ataupun garis putus-putus seperti itu. 2023 ini dilebarkan ya, karena merupakan bagian akses menuju ke IKN ataupun Ibu Kota Nusantara. Ini tugunya tadi. Tugu selamat datang nampaknya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi memang yang kita lihat di sini, pemerintah terus-menerus melakukan peningkatan terhadap kualitas jalan, kemudian juga melebarkan jalan tersebut terutama di kawasan inti pusat pemerintahan, jalan akses yang ada dan beberapa jalan Trans Kalimantan yang ada di Kalimantan Timur ini. Kita akan menuju ke jalan yang lebih lurus karena tadi dari arah Simpang Samboja sampai ke area di sini lebih banyak berkelok-kelok ya. Di sini jalannya juga sama. Di 2015 rusak ini ya, kalau kita lihat aspalnya terkelupas sampai ke bawah, jalannya menyisakan jalan tanah dan sebagian ada yang berpasir ya ke kiri dan ke kanannya. Nah, jalan ini juga dilakukan perbaikan pembetonan di 2019 seperti ini. Dengan adanya beton, tentu beban dari kendaraan yang lewat di sini dapat ditahan ataupun kendaraan-kendaraan besar dapat melewatinya dengan baik ya, tanpa merusak jalan. Kalau jalannya tadi aspal yang kita lihat, kekuatan dari jalan itu sendiri lebih lemah ya, dikarenakan mungkin lapisan aspal, kemudian dari kendaraan yang berat yang melewati area sehingga membuat jalan menjadi rusak. Kita akan lanjutkan pemantauan dari Google Earth ya, rekaman-rekaman dari pembangunan jalan yang kita bisa lihat di sini, terutama di titik kawasan inti pusat pemerintahan dan kawasan titik nol dari IKN Ibu Kota Nusantara. Di area ini sebenarnya ada akses juga menuju ke pelabuhan dari perusahaan perkebunan yang ada di sini yang dipakai oleh IKN untuk membawa logistik yang dikirim ya. Proses pembangunan bagaimanakah kondisinya di tahun 2015? Kurang lebih seperti ini. Jalannya sempit, kemudian aspalnya juga di kiri kanan itu mulai banyak yang terkelupas ya, karena yang kita lihat kendaraan-kendaraan di area perkebunan pasti kendaraan-kendaraan besar dan juga kendaraan-kendaraan berat lainnya. Mengingat hal tersebut ya, kekuatan jalan mungkin tidak memadai sehingga jalan menjadi rusak. Dan akses menuju ke arah IKN sebenarnya ada di sini ya. Kemudian area ini masih menjadi 2015 ya, area kawasan hutan produksi dari PT ICI Hutani Manunggal ataupun IHM. Tadi pelabuhannya ada di belakang kita ya, dan pelabuhan tersebut dipakai untuk logistik. Jalannya benar-benar rusak di samping sini tahun 2015. Kemudian sesuai dengan yang di area juga sebelumnya, di sini 2019 sudah dibeton dan jauh lebih lebar. Nah, tadi pepohonan yang ada di sini sudah tidak ada ya, menjadi bukit yang baru ditanami pepohonan lagi, dan memang itu adalah siklus dari hutan produksi yang ada ya. Jadi pada saat kayu-kayunya diambil ya, diproduksi, kemudian dibawa kayunya untuk diolah sebagai bahan kertas karena ini adalah kayu eukaliptus. Jadi ditanami kembali setelah dipotong pohonnya. Kita akan lanjut pemantauan tahun 2021. Di area ini makin banyak pepohonan yang tumbuh. Yang kalau kita lihat di kawasan produksi hutan
yang ada ya, PT ICI tadi. Kemudian untuk jalan masih sama, secara kualitas masih bagus dan tentunya dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Akses menuju ke pelabuhan ataupun dermaga PT IAM lewat sini mulai banyak pepohonan di kiri kanannya. Ya, walaupun belum ada pembetonan ataupun pengaspalan jalan, tapi akses tersebut adalah akses utama. Kita pindah ke tahun 2022, area ini mulai kelihatan ada progres-progres pembangunan karena sudah ditetapkan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan dan ada sistem buka tutup jalan yang dipasang informasinya di sekitar area ini. Aksesnya merupakan akses menuju ke KIPP ya, ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi area ini mulai di bagian dalam ya, itu disiapkan untuk menjadi area-area kawasan pemerintahan. Sistem buka tutup jalan, jalur logistik pembangunan KIPP. Oke, jadi ada schedule ataupun jadwal dari akses kendaraan yang melewati area di sekitar sini. Bahkan ada spanduk di sana, sudah ada gambar Garudanya untuk bangunan ruang kerja ataupun kantor presiden. Nah, memang ini adalah bekas hutan produksi yang tadi, yaitu hutan eukaliptus. Jadi beberapa kali di pohonnya dipotong ya. Tadi kita lihat di tahun 2019 menjadi bukitnya itu ditanami kembali, gundul kemudian ditanami. Lalu berikutnya kita belum tahu akan dipotong lagi. Biasanya ada siklusnya beberapa tahun. Kita akan lanjutkan di arah jalan menuju ke Penajam. Seperti ini keadaannya di tahun 2023 bulan September. Kita akan lihat nantinya di tahun 2015. Cukup kuat ya betonnya. Di tahun 2015 sendiri jalan ini juga ada beberapa bagian yang rusak dan masih sempit, sempat dilebarkan dan dicor di tahun 2019. Jadi tahun 2019 nampaknya adalah tahun di mana dilakukan betonisasi terhadap jalan akses Trans Kalimantan di sekitar area Balikpapan dan juga area IKN. Kita akan jauh ke arah selatan. Di sini kalau tadi kan kita di sekitar IKN melihatnya. Nah, kita akan perhatikan sedikit area di menjelang perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan di area PLN. Oh, agak masuk ke dalam ya. Bulan Oktober 2023 tentu jalannya sudah cukup bagus, cukup mulus dan lebar, dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat seperti ini. Marka jalannya juga lengkap ya, cuman jalan akses ini sambungannya agak rusak. Kita lihat 2015 ada kerusakan di antara jalan sambungan dan juga jalan negaranya ya. Kalau kita lihat nih. Dan beberapa titik jalan ini ada lubangnya. Seperti ini, lumayan besar sebenarnya. Lalu di 2017 ya, makin rusak yang kalau kita lihat di titik sambungan. Dan ada yang digenangi oleh air. 2019 jadi bagus, kemudian 2021 sampai 2023 terjaga dari kualitas jalan dan dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar dengan baik. Sedikit lagi kita lihat di area lainnya. Di sini di jalan masih di Kalimantan Timur ya, menjelang ke arah-arah perbatasan di situ jalannya cukup bagus. Walaupun 2016 adanya ya, itu jalannya sempit. Kemudian dari jalan sempit tersebut dilebarkan dan ada yang dibeton tadi kalau kita perhatikan lagi ya, ada yang sudah diberi marka jalan. Jalan akses untuk di sekitar area jalan tol ya, di sini modelnya seperti ini nih. Ini jalan baru jadi tentunya jauh lebih kuat ya, lebih baik dan lebih nyaman untuk dilewati oleh kendaraan. Sedangkan jalan nasionalnya ataupun jalan negara yang lama yang dipergunakan untuk Trans Kalimantan kurang lebih seperti ini. 2015 kita lihat jalan ini sebenarnya sudah cukup bagus ya.
2018, 2019, tadi 2018 juga betonnya kelihatannya. Kalau tadi kita melihat ke arah selatan, kali ini kita akan melihat ke arah utara, jalan nasional ataupun jalan Trans Kalimantan ke arah Samarinda. Lalu dari Samarinda ini ke arah atas lagi, ke arah Nunukan. Nah, jalannya seperti ini di tahun 2024. Ya, ada pelebaran sedikit di beton ke arah pinggir jalan. 2015 sebenarnya jalannya sudah bagus, jalan nasional. Ada beberapa titik kalau kita lihat ada yang terbongkar juga jalannya. Kemudian di 2022 ini dilebarkan sedikit menggunakan beton. Biasanya setelah dilebarkan lama-lama akan diaspal sehingga keseluruhan jalan menjadi lebih lebar secara ukuran dan dapat dilewati oleh banyak kendaraan. Nah, jalan ini kan masih jalan nasional. Yang kita harapkan selain jalan negara ataupun jalan nasional ini, jalan Trans Kalimantan berupa tol juga dapat dilanjutkan dikarenakan kalau tol itu biasanya lebih lurus dan punya lebar yang lebih memadai, bisa untuk 3 lajur ya, untuk satu jalurnya, satu arah, dari kendaraan yang bisa lewat akan lebih banyak. Sehingga tentunya dengan begitu maka barang-barang, logistik ya, kegiatan perekonomian masyarakat jauh lebih cepat mobilitasnya dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu berikutnya kita akan lanjut dengan jalan tol yang baru, yaitu tol IKN. Tol ini tersambung dengan jalan tol juga Balikpapan Samarinda yang 99, sekian kilometer di Karangjuang. Nah, jalan tol ini kalau tidak salah progresnya sudah jauh lebih banyak, bahkan mungkin sudah 80% kali ya. Dikarenakan akses tol ini akan dipakai oleh pemerintah nantinya untuk menjadi akses utama, karena saat ini masih menggunakan jalan Semboja Sepaku untuk menuju ke IKN. Dari Karangjuang aksesnya akan menuju ke Karyangau ya, di situ juga ada pelabuhan logistik, lalu melingkari dari ada hutan Taman Nasional ya di Kalimantan ini. Nanti dari Karyangau akan ketemu dengan Simpang Tempadung dan terpecah dua, satu ke Bandara VVIP, satu lagi ke IKN melalui bawah laut ya, tol bawah laut. Dari Karangjuang ke arah Karyangau sebenarnya tol ini akan melewati Sungai Wain dan persis di belokan sungai tersebut jalan tolnya. Kita telusuri lebih lanjut, nanti akan terbelah dua di sini di Simpang Tempadung. Simpang Tempadung ini akan ada yang seksi 5A ke arah VVIP, Bandara VIP, melewati jembatan Pulau Balang, baik itu jembatan yang panjangnya ataupun juga yang pendeknya. Oh, ini ada kantor PUPR di sekitar menjelang jembatan Pulau Balang. Cukup bagus nih kantornya ya. Jembatan panjang Pulau Balang itu sudah selesai dan dapat dilewati oleh dua kendaraan dari dua arah yang berbeda tentunya. Kemudian yang pendek itu sedang dikerjakan duplikasinya agar bisa memadai lajurnya untuk dapat dilewati oleh kendaraan yang menuju ke Bandara VIP. Bandara tersebut berada di sini ya, kalau aksesnya di Simpang Pantai Lango ini nampaknya. Yang sementara ke sana tadi itu ke arah Pulau Balang, ke atas ini nanti ke tol lagi, yaitu tol IKN yang menghubungkan kawasan bandara ke arah lingkar luar IKN ataupun Outer Ring Road IKN itu sendiri. Di peta ini kita bisa lebih jelas dari seksi-seksi pembangunan tolnya, mulai yang seksi 1, ada juga seksi 2 yang sudah selesai. Ini adalah yang tol Balikpapan ke arah Samarinda, kemudian 3A, 3B itu ke arah Simpang Tempadung lewat Karyangau, 4A, 4B itu melewati bawah laut nantinya di selat Teluk Balikpapan yang akan dikerjakan oleh perusahaan Korea ya, tapi nanti masih di 2025. Lalu yang lewat jembatan Pulau Balang ini 5A, kemudian ada 5B dari arah Bandara VVIP ke 6A dan 6B ketemu dengan Outer Ring Road dari kawasan IKN itu sendiri. Nah, kawasan-kawasan yang di IKN-nya ini sudah di area kawasan inti pusat pemerintahan, jadi sudah ke
lokasi pemerintah lah dalam hal ini ya. Sedangkan untuk lokasi lainnya di IKN itu sebenarnya masih ada kawasan-kawasan penunjang ya sebagai operasional dari KIPP yang mendukung secara penuh pemerintahan baru Republik Indonesia di IKN. Panjang dari tol bawah laut di Teluk Balikpapan tersebut kurang lebih 3 km. Dan itu dengan adanya tol maka akan dapat mempercepat akses dari Balikpapan sampai ke IKN atau juga dari Bandara VVIP. Kita akan bandingkan dengan rencana tol dari GIS-nya BPJT ya, Badan Pengelola Jalan Tol yang ada di Indonesia. Di sini di peta pulau-pulau yang ada sebenarnya ada jalur-jalur tol yang sudah selesai yang warna oranye, kemudian ada yang biru. Nah, khusus untuk kawasan Kalimantan kita lihat di area Balikpapan ini hanya ada tol Balsam atau Balikpapan Samarinda. Sedangkan tol IKN sendiri tidak ada di sini, mungkin itu masuk proyek langsung pemerintah ya agar mempercepat akses. Kalau ini lebih banyak nampaknya untuk keperluan masyarakat. Balikpapan Samarinda di sini ada 1 2 3 4 gate tol. Nah, secara desain kalau kita lihat lagi dari Samarinda nih sudah ada tolnya ke arah Balikpapan dan ada tol ke arah IKN yang modelnya seperti ini. Nanti kalau kita lihat lagi yang warna merah itu akan diteruskan ke arah selatan ya. Ya, semoga seperti itu Trans Kalimantannya benar-benar mempermudah, mempercepat akses masyarakat, dan Kalimantan dengan adanya IKN itu ekonominya semakin meningkat. Sebaran sektor ekonomi di kawasan ibu kota negara kurang lebih seperti ini. Jadi memang pengembangan Kalimantan mulai kelihatan nih dari wilayah-wilayah yang sudah direncanakan untuk dibangun. Ada kawasan industri Muara Jawa, kemudian ada untuk pertanian, ekowisata, dan hal-hal lainnya. Ya, semoga itu dapat terjadi realisasi sehingga benar-benar mengangkat ekonomi masyarakat Kalimantan menjadi lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.